kelompok besar dulu nih ya. Iya, semua pembicara nanti kita sambut dulu di kelompok besar. Selamat pagi, Bapak Kepala Baik, Dinas dan Bapak Sekdis semuanya. baik. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tamu kita yang sudah hadir, Pak Nana Soekarna SIP ya, sebagai Kepala Dinas Pariwisata ya. Nana, selamat pagi, salam kenal dari kami WI atau Widya Iswara dari LAN. Kemudian yang kedua Pak Sarlan SIP ya. Salam kenal dari kami dari LAN, Bapak Kepala Bapenda Kabupaten Pangandaran ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak sudah hadir tepat pada waktu yang telah kami eh, jadwalkan. Dan satu lagi Ada Pak Nana eh, Sutisna sebagai PLT PLT Sekdis, Disub Pak. ya. Sekdis Kesehatan, Pak. Dinas Oh, Dinas Kesehatan. Kesehatan. Ya, selamat pagi Pak Pak Nana Disubdisna. Sutisna. Kemudian satu lagi Pak Kadisub, Pak Kadisub Pak Irwansyah. Pak Gitu. Irwansyah ya. Selamat bertemu Pak. Ya Salam. Pak, Bapak sudah hadir tepat waktu, kami merasa sangat terhormat ya. Jadi kesempatan ini Bapak-bapak yang saya hormati dan rekan-rekan para peserta PKA yang saya hormati, saya ingin gambarkan mungkin mekanisme pelaksanaan dari ceramah ini. Jadi setelah kita adakan acara pembukaan ini, Bapak Ibu sesuai dengan bedroom yang sudah kami buat, masuk ke masing-masing roomnya. Berarti di sini ada 4 room ya. Nanti yang Bapak Ibu akan ikuti. Jadi untuk Kepala Bapenda, sekira di room 1A ya. Kemudian Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Kepala Dinas Pariwisata di 1B. Kemudian Bapak Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili di room 2B, Pak. 2B ya. Ya, Dan untuk Dinas Kepala Perhubungan. Dinas Perhubungan Perhubungan di room nanti di 2A, Pak. 2A. Oke. Ya, Seperti itu. Dan mengikuti juga di dalamnya rekan-rekan lain yang sebagai peserta PKA sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke roomnya masing-masing nanti setelah ya. acara ini dibuka. Itu Hmm. yang pertama. Kemudian yang kedua, kami dari Widya Iswara, baik Pak Agus ataupun saya, Pak Burdan, akan mengikuti ke 4 room ini untuk nanti bergiliran masuk ke sana ke sini ya. Eh, untuk acara di ruangan masing-masing, pada kesempatan ini kita tunjuk ya dari masing-masing kelompok. Jangan lupa nih. Jadi segera mengkonsolidasikan diri kalau memang belum diinformasikan, mungkin ada hal-hal yang kemarin belum terinformasikan, segera saja yang dituakan mengambil langkah-langkah untuk menjadi atau saja. menunggu moderatornya ya di lokasi masing-masing. Ceramah ini akan berjalan kurang lebih 2 JP ya, bagus ya. Ya, Pak, 2JP, Pak. Ya, Jadi 2 dari JP pukul berarti 8. 1,5 jam Ya, dan disertai dengan ada tanya jawab. Oleh karena itu, mohon Bapak narasumber memberi kesempatan kepada para peserta untuk memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin memperjelas apa yang Bapak Ibu, Bapak-bapak ceramahkan sehingga mendapatkan eh, data ataupun sesuatu yang lebih konkret begitu dari para peserta. Saya kira itu mungkin sebagai informasi awalan hmm. agar Bapak-bapak eh, memahami apa yang kami akan lakukan dan Bapak-bapak juga mendapatkan gambaran yang utuh berkenaan dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini.
Hmm. Demikian. Terima Boleh saya kasih. tambahkan, Pak Burdan, Ya, silakan sebelum Pak Bagus. kita bagi. Jadi, selamat pagi Bapak dan Ibu semua, para narasumber dan Bapak Ibu peserta yang saya hormati, serta senior kami Pak Burdan selaku Widya Iswara pendamping studi lapangan. Eh, Perlu kami sampaikan kepada Bapak narasumber bahwa para peserta ini adalah peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau dulu setara dengan eselon 3, Bapak dan Ibu, eh, yang hadir dari berbagai instansi pemerintah, kementerian, lembaga LPNK maupun Pemda Kabupaten Kota. Detail saya sampaikan, ada satu orang dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, kemudian ada dua orang dari Komnas HAM Republik Indonesia, kemudian 4 orang dari pemerintah Kabupaten Nias, eh, 2 orang dari pemerintah Kabupaten Belitung, 6 orang dari Kabupaten Garut, dan ini yang paling banyak, 14 orang dari Kabupaten Sumedang, kemudian 2 orang dari Kabupaten Subang, 2 orang dari Kota Cimahi, dan 10 orang dari Kota Bandung, sehingga total ada 45 orang. Nah, di dalam pembagian kelompok sudah kami bagi bahwa nanti eh, disesuaikan, sebagian ada peserta yang misalnya berasal dari rumah sakit dan dinas kesehatan ditempatkan atau berada di kelompok 2B misalnya. Kemudian nanti dari Bapenda juga ada yang di kelompok 1A begitu, dan seterusnya begitu. Sehingga masing-masing eh, kelompok ada juga Bapak Ibu yang memang bekerja di bidang yang sesuai dengan isu yang digarap masing-masing. Demikian Bapak tambahan dari kami. Saya kembalikan ke Pak Burdan. Baik, satu tambahan lagi bahwa tema yang diusung pada kegiatan hari ini adalah pengelolaan dan peningkatan PAD, Bapak Ibu ya, Bapak-Bapak. Iya, Jadi mungkin bisa lebih fokus di arah itu. oke. Itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Selanjutnya, mari kita masuk ke roomnya masing-masing. Kami persilakan juga untuk para narasumber untuk dibantu masuk ke roomnya masing-masing. Demikian Pak Agus. Baik, terima kasih. Selamat melaksanakan tugas kepada Baik, para narasumber dan selamat belajar untuk para peserta. Kita masuk ke room masing-masing. Saya persilahkan. baik. Bu, si sepi ya? Baru pada join, Bapak. Udah Ditunggu 9 dulu, Pak. orang. Belum ya, belum pada masuk ya? Udah 10, Pak. 10, 11 gitu teh. Satu lagi mungkin. Luas, tadi kita masuk tapi nggak ada siapa-siapa, bisa salah masuk kelas. Wah, hebat Pak Yusuf mah. Pak Yusuf langsung itu masuk ke break room kayaknya ya. Pas masuk nah jadi nggak ada. Bu Vicky, Ya. Ini kan saya udah mau standby ini nunggu. mau nelpon Pak Topik salah masuk kelas tuh tadi. Terus kali suara Pak Topik terjadi weh. Bu Vicky ini saya standby dipanggil Pak Wali ya, mungkin nanti saya agak ini lab Apaan? dulu. Kumaha, Saya kumaha? di standby dipanggil Bapak. Oke. Asik, mutasi. Wih. Bapak Ibu izin untuk Siap. Bapak narasumber dari Dinas Perhubungan sudah hadir ya Bapak Ibu. Ada Pak Irwansyah. Silahkan Bapak Ibu. Izin bertanya, Bu Maria. Ya Bu, gimana? Untuk proses diskusi ini langsung, proses yang sekarang itu langsung dengan tim moderator dari kelompok kami, Bu, atau Iya bagaimana? betul. Betul Siap, Ibu. Iya. siap. Terima kasih. Sesuai arahan Widya Iswara kemarin ya Bapak Ibu ya. Siap. Izin menginformasikan, Bu, di Ya. kelompok kami yang menjadi moderator itu Ibu
Triwati, dan Pak Mursyid, Bu. Sudah hadir? Sebentar. Sudah ya? Oh, sudah. Sudah. Ini ada Ibu Triwati. Silakan Ya. Ibu Triwati. Izin Bu, Oh, mohon maaf. minta ini Bu ya, moderatornya untuk sementara bisa diganti sama Pak ini ya. Soalnya ini lagi di rumah sakit, ngikut aja Oh, dulu. gitu. Oh, siap. Iya, boleh. Silakan Ibu. Boleh ya? Silakan. Ya. Siap teknisnya gimana, Ya, Bu? mohon diganti ya Bu ya. Di rocker dulu. Teknisnya seperti apa, Bu? Halo? Halo? Iya Bu. Ya Pak. Teknisnya seperti apa? Izin Pak Mursyid, Ah, izin. Izin mungkin Pak Mursyid bisa langsung memoderator saja karena Pak Irwansyah ya, Pak Kadishub Pangandarannya sudah hadir. Mungkin Ya. bisa langsung menuju ke apa itu penyampaian narasumber ya dari beliau. Izin Oh, Pak. langsung. Beliau narasumbernya. Tadi arahannya demikian sepertinya Oke. di kelas Oke. besar. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang sangat menggembirakan. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan narasumber dari Kabupaten Pangandaran, Pak Kadis Hub dari Kabupaten Pangandaran. Saya bacakan biodatanya. Nama Irwansyah Esos, tempat tanggal lahir Medan 3 November 1970. Horas Pak Kadis, Ya Pak, siapa? Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, alamat kantor di Jalan Raya Cikembulan nomor 105 Pangandaran, nomor telepon fax 0265 7500 675. Ini riwayat pendidikan beliau. Oh, ternyata di Cimahi ini. SD Melati Cimahi, SMP Siapa? Wiyatama Bakti Cimahi, SMA Negeri 1 Cimahi, Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri Angkatan Pertama ini. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Garut. Ini Siapa? mungkin yang profil daripada beliau. Untuk selanjutnya silakan Bapak menyampaikan materinya. Kami simak. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat bagi kami untuk kita terapkan di wilayah kami masing-masing. Itu Pak, mangga silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya Irwansyah Kadishub Kabupaten Pangandaran pada kesempatan ini diberikan tugas oleh LAN RI untuk sharing mengenai PAD pada momen pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2025 LAN RI. Izinkan kami untuk menyampaikan bahwa sekelas info dulu, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ini Pangandaran lokasinya di mana Bapak Ibu sekalian, karena memang kami ini termasuk kabupaten yang termuda di Jawa Barat. Kami dibentuk dengan Undang-Undang 21 tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Jadi sekarang kami baru berusia sekitar 12 sekalian. Ya, kami pemekaran dari Kabupaten Ciamis, Pak, Bapak Ibu sekalian. Lokasi kami terletak di Tenggara, Jawa Barat. Ujungnya Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, Pak. Kami berbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Dan memang sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami, peningkatan PAD, pengelolaan PAD, bahwa visi misi Kabupaten Pangandaran sesuai dengan yang RPJMD itu ialah menjadikan Pangandaran menjadi wisata berkelas dunia, Pak.
Karena memang andalan kami ini ialah dari sektor pariwisata, dalam hal ini wisata pantai. Mungkin Bapak sudah sering mendengar ya, sampai ada lagunya itu ya, lagunya yang di Dul, itu Pak, lagu Dul Sumbang Pak. Ya, Sisi Laut Pangandaran itu Pak. Jadi memang ini Pangandaran suatu kebanggaan bagi kami Pak, dan menjadi fokus juga Bapak Gubernur, Pak KDM, dan sebelumnya Pak Ridwan Kamil untuk membantu kami di dalam meningkatkan pariwisata yang ada di Pangandaran. Yang kedua, memang yang menjadi kendala saat ini bahwa secara geografis Pak, Pangandaran ini memang sangat jauh dari ibu kota provinsi. Kami kalau mengendarai kendaraan itu dengan mobil jaraknya sekitar 6 jam Pak. Dari Bandung ke Pangandaran ini yang barangkali menjadi kendala, dan saya juga dan teman-teman kami yang di luar kota yang ingin piknik barangkali ke Pangandaran, mereka terkendala oleh jarak yang terlalu jauh Pak. Oleh karena itu kami akan menyampaikan sesuai dengan tugas yang akan diberikan kepada kami, Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba share ya mengenai PowerPoint kami yang terkaitan dengan materi yang akan kami sampaikan, yaitu pengelolaan dan peningkatan pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Pak. Seperti Bapak ketahui bahwa sebelum Undang-Undang 1 2024, kami ini banyak membidangi beberapa retribusi pendapatan daerah. Dulu ada yang namanya retribusi pengujian, Pak. Dulu Bapak-Bapak Ibu sekalian tahu barangkali ada yang namanya uji KIR. Uji KIR itu dulu dibebankan kepada konsumen. Mulai tahun 2024, biaya uji KIR itu yang Mohon maaf Pak Irwan, pengujian ini yang kendaraan ditayangkan bermotor masih sekarang sudah gratis, Pak. Pak Irwansyah, Yang kedua, dulu Pak ada Irwansyah. TPR yang Mohon maaf Pak Irwansyah, slide-nya yang ditayangkan masih Windows Explorer Pak, belum slide. belum slide, belum Iya, kebuka bentar, Pak. Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mohon. Bisa kan? Sudah, Pak. Lalu, lalu. Lalu. Ya. Oke, saya. Ini. Udah belum? Izin Pak, apakah sudah muncul Pak di layar Pak? Sudah Pak, sudah Ya. muncul Pak. Oh Sudah. baik Pak, mohon maaf ini agak Aman kelambatan. Pak. Baik. Ya, saya mulai Pak. Ini sesuai dengan judul yang disampaikan, pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Ini outline-nya Pak, mengenai profil dan gambaran organisasi. Kemudian yang kedua, potensi PAD di Dinas Perhubungan Pangandaran. Yang ketiga, tata laksana pengelolaan PAD. Dan yang keempat ialah permasalahan pengelolaan PAD.
Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Widya Suara ya, ini data saya, ini sudah sampaikan. Lanjut saja. Izin Pak, untuk yang Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran ini Pak, kita masih menggunakan SOTK dengan tipe Pak. Maksudnya tipe C itu kan ada yang menggunakan SOTK dengan tipe B, Pak. Yang pertama kalau kabin lalu lintas dan sarana. Khusus untuk PAD ini itu berada di bawah Kepala Bidang Prasarana. Yang di dalamnya ada Kepala Seksi Perparkiran, Pak. Lanjut. Dan Pangandaran adalah wilayah dengan sektor utama sumber pendapatannya dari pariwisata, potensi PAD dari pajak dan retribusi wisata. Diperlukan pengelolaan yang strategis, inovatif, dan transparan dalam pengelolaan PAD. Kemudian PAD Dinas Perhubungan berdasarkan Undang-Undang 1/2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, bahwa retribusi yang masih menjadi sumber pendapatan daerah di sektor perhubungan hanya bersumber dari retribusi parkir. Kemudian ini Pak, dasar hukumnya, regulasi perparkiran. Yang pertama, Undang-Undang 22/29 tentang LLAJ, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan selanjutnya di bawahnya sampai dengan nomor 6, Pak. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Nomor 2 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan sayembara atau kontes. Disampaikan bahwa pada penarikan PAD ini dengan manual, Pak, dengan menggunakan sumber daya manusia dari Dinas Perhubungan. Sampai dengan sebelum April 2024, kita masih menggunakan pelayanan dan pengelolaan parkir dengan menggunakan SDM yang ada di Dinas Perhubungan. Jadi kita ketahui bahwa parkir ini ada dua, Pak. Retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi parkir khusus, Pak. Jadi pengguna layanan itu mereka langsung membayar kepada juru parkir, dan juru parkir menyetorkan kepada koordinator di Dinas Perhubungan, dan kami langsung menyetorkan kepada PAD di bank daerah atau BJB kalau di Pangandaran. Kita sedikit berbeda bahwa apa bedanya antara pajak dengan retribusi. Mungkin Bapak sudah tahu semua bahwa kalau retribusi ini ada kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami evaluasi memang kenapa kemarin PAD kami sebelum tahun 2024 ini, Pak, sangat-sangat kurang maksimal lah. Penyebabnya ialah pertama kebocoran PAD pelayanan parkir karena sistemnya manual, Pak. Jadi langsung dari juru parkir kepada konsumen. Ini juga menyebabkan adanya juru parkir liar yang masih melakukan penarikan parkir khusus di kawasan wisata dengan tarif dasar ataupun pungli, Pak. Yang ketiga, keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam memperbaiki dan melengkapi fasilitas, utilitas, sarana dan prasarana parkir. Bahwa kita ketahui bahwa hampir semua kabupaten kota, provinsi juga kebijakan pemerintah daerah ialah sekarang efisiensi anggaran, Pak. Jadi beberapa di kami juga di SKPD Dinas Perhubungan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diefisiensi, malah ada juga kegiatan yang dirokok pusing, Pak. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada pimpinan, Pak, Ibu Bupati kami, Ibu Citra Fitriani, bagaimana ini solusi untuk peningkatan PAD. Jadi solusinya ialah kami menyampaikan kepada beliau, kami ekspos kepada beliau untuk agar parkir ini bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Setelah itu kami mencari regulasinya, dan ada di dalam Undang-Undang 1/2024 maupun Undang-Undang 22/29 tentang LLAJ bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan penarikan retribusi parkir bekerjasama dengan pihak ketiga.
Sejak April 24, pelayanan parkir di objek wisata Pangandaran telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Bentuk kerjasamanya ialah KSO, Kerjasama Personal Pelayanan Parkir. Di kita ada 5 objek wisata yang besar, Pak. Yang pertama Pantai Pangandaran, yang kedua Pantai Batu Hiu, yang ketiga Pantai Karapiak, yang keempat Pantai Batu Karas, dan yang kelima Grand Canyon. Saya kira ya, saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian barangkali sudah ada yang sempat berkunjung ke Pangandaran. Ini merupakan objek utama yang ada di Pangandaran. Selain ada objek-objek lain, karena memang kita ini ada wisata pantai, ada juga wisata sungai, Pak, seperti apa? Citumang. Jadi banyak sekali, Pak. Jadi kita mengambil yang besar-besarnya saja. Yang 5 objek wisata ini sudah kita PKS-kan dengan pihak ketiga. Dengan mekanisme yang ada bahwa pemilihan vendor parkir dilakukan dengan cara BOT kontes, Pak. Seleksi. Ini dilaksanakan oleh Barjas, dulu namanya ULP. ULP ya di BOT kontes kan. Jadi mereka kita serahkan kepada Barjas untuk diseleksi dengan transparan, dibuka, Pak. Kita umumkan di media-media online maupun media-media cetak, Pak. Bagi para vendor yang ingin melaksanakan KSO dengan Disub, itu melalui seleksi bioetika tes yang dilaksanakan oleh bagian barang dan jasa atau yang dulu dikenal dengan ULP. Setelah itu, lanjut. Nah ini Pak, untuk sementara karena ini masih berjalan April 2024 sampai dengan saat ini, keuntungan kerjasama yang didapatkan oleh Pemda, Pak, terjadi kenaikan PAD, ya walaupun belum signifikan, kita bertahap. PAD kami dari tahun 2022-2023 itu mencapai 1,8 miliar. Dan untuk tahun 2024, setelah diserahkan kepada pihak ketiga, itu naik menjadi 2,143 miliar. Seperti itu saja, ialah pihak ketiga diwajibkan memenuhi target retribusi parkir setiap tahun. Kemudian pihak ketiga diwajibkan menanggung seluruh biaya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan parkir, dari mulai SDM hingga personal cost pelayanan parkir. Jadi sementara ini dengan sudah diserahkannya kepada pihak ketiga, kami dari Dinas Perhubungan sifatnya supervisi dan evaluatornya, Pak. Kita memonitor, memantau kegiatan vendor. Jadi kami ini sifatnya hanya supervisi, evaluasi, ya, dan koordinasi dengan mereka sehingga tugas mereka itu bisa berjalan dengan baik. Kami monitor, Pak. Dan sehingga apa hak kewajiban yang di dalam KSO ini bisa mereka laksanakan. Sehingga lanjut. Ini contoh, Pak, salah satu lokus penataan pihak ketiga. Kami ulangi bahwa kewajiban pihak ketiga itu di dalam KSO ada 2 yang utama, Pak. Yang pertama mereka menyetorkan PAD, Pak, seperti tadi 2,1 miliar. Yang kedua mereka berkewajiban untuk melaksanakan penataan lahan parkir. Mas sudah kita hitung, ya untuk tahun ini khusus di Pangandaran, Pak, bahwa pihak vendor akan melaksanakan penataan lahan parkir di pasar wisata. Ya, ini dengan rencana biaya sekitar 6 miliar, Pak. Jadi menurut hemat kami bahwa kita diuntungkan Pemda ini, pertama PAD-nya ada peningkatan walaupun tidak signifikan, cuman kita dibantu oleh pihak ketiga ini ialah dalam penataan parkir dengan tidak menggunakan dana dari APBD. Jadi ini semuanya nanti akan diserahkan kepada vendor mereka yang akan melaksanakan penataan parkir. Untuk yang di Pangandaran aja, Pak, ini tahun ini akan dibangun penataan lahan parkir di PW wisata dengan alokasi biaya sekitar 6 miliar rupiah. Mungkin sementara demikian, Pak, yang saya sampaikan di depan umum. Kami membuka untuk diskusi, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mungkin mohon maaf kalau penjelasan saya kurang komprehensif, barangkali Pak, kita buka dulu diskusi saja. Mudah-mudahan ya pertanyaannya bisa kami jawab. Kalau tidak nanti akan menjadi PR kami, Pak. Mungkin demikian sementara, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Sebelum Bapak Ibu
memberikan pertanyaan atau tanggapan dan lain-lain. Saya rada tergelitik ini, Pak Kadis, tentang Siapa? Perda terakhir ini 2022 ini udah Perda yang Omnibus Law belum, Pak? Atau ini masih Perda lama? Perda 9 Itu tahun perda yang lama, Pak. Perda lama, yang baru belum terbentuk. Iya, betul, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Ya, Sumedang siap, sudah Pak. ada, Pak. Bahkan sudah ada revisi. Oke. Siap. Selanjutnya mungkin dari kawan-kawan ada pertanyaan yang bisa digali lebih jauh. Silahkan. Tiga penanya dulu aja. Silahkan. Izin, Izin Pak izin Pak Moderator. Moderator. Pak Topik, silakan. Siap. Izin Pak Kadis, Pak Kadisub Pangandaran. Siap. Ini saya Enggak, tadi enggak. sudah melihat paparan Bapak ya. Terkait untuk sumber pendapatan perparkiran itu kan ada dua ya Pak ya. Untuk di tepi jalan atau di tempat khusus itu ya Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, untuk yang tadi di akhir itu kan disebutkan 5 objek wisata itu berarti masuknya tempat khusus apa ya? Itu parkir khusus, Pak. Betul, Pak. Parkir khusus, Parkir khusus ya Pak. Betul. Nah, untuk dari komposisi Pak, besaran pendapatan dari parkir khusus dan parkir tepi jalan itu komposisi terbesarnya dari parkir khusus atau dari parkir tepi jalan? Mungkin itu ya pertanyaan saya satu Pak. Pertama, terus yang tadi yang kedua Bapak sebutkan di PKS itu bahwa pihak ketiga itu punya target tahunan. Nah, apakah kalau misalkan ada nggak atau targetnya yang tidak tercapai, nah itu apa konsekuensinya untuk pihak ketiga, Pak? Pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga, ini untuk PKS sendiri, ini jangka waktunya berapa lama? Nah, untuk seperti itu. Nah, kembali ke sebelum PKS, tadi Bapak sampaikan terkait SDM, bahwa di SDM ini kalau lihat dari garis besarnya ada oknum atau ada parkir liar ya Pak ya. Apakah dengan adanya PKS ini sudah bisa meminimalisir Pak terkait parkir liar atau pungli di objek wisata? Mungkin itu dulu Pak pertanyaan dari saya cukup 3. Terima kasih. Saya ulang, Baik, Pak ya. silakan. Saya ulang dari Pak Topik ini, PKS ini apakah bisa mengoptimalkan parkir. Kemudian berapa lama ini PKS? Yang terakhir, PKS ini apakah bisa mengurangi adanya parkir liar? Silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang pertama, bahwa betul yang kita KSU-kan ialah parkir khusus yang berada di lokasi-lokasi wisata, Pak. Tidak yang berada di tepi jalan umum. Yang kedua, memang target terbesar kita dari parkir khusus, Pak. Itu mencapai 2,1 miliar. Sementara target kami memang seluruh Pangandaran, cuman untuk yang parkir di jalan masih kecil, Pak. Memang ini juga kami merencanakan juga kalau memungkinkan, termasuk yang tepi jalan umum, akan kita coba untuk di pihak ketiga kan juga, Pak. Karena kalau menurut hemat kami setelah di KSO-kan begini, pertama tadi saya sampaikan bahwa PAD kita ada peningkatan walaupun signifikan, cuman yang kedua yang paling penting ialah pihak ketiga ini vendor melaksanakan penataan parkir, Pak, membantu kita dari mulai semua sarana prasarana SDM-nya itu sudah di backup oleh vendor, Pak. Jadi disupervisi ya mengenai pelaksanaan KSO. Putus, Pak. Halo, Pak. Suaranya hilang, Pak. Nge-freeze kayaknya nge-freeze. Iya, sepertinya memang ada gangguan Bapak dan Ibu dari Pak Irwansyah. Coba nanti sambil dihubungi lagi.
Oke. Oke, sudah masuk. Silakan dilanjutkan Pak Irwansyah. Silakan dilanjutkan, Pak. Saya ulangi, Pak. Ya, saya ulangi, Pak. Ya, jadi pertanyaan kedua kami jawab bahwa vendor ini akan dievaluasi setiap tahun. Itu tercantum di dalam KSO, Pak. Nanti kita evaluasi. Kalau mereka tidak melaksanakan kewajibannya akan dievaluasi. Kami bekerjasama dengan Inspektorat Pangandaran. Nanti inspektorat akan memberikan rekomendasi, Pak, kepada pimpinan. Apakah ini nanti akan dilanjut atau tidak. Dan alhamdulillah untuk saat ini mereka bekerja dengan baik. Saya sampaikan tadi bahwa tahun ini akan dibangun penataan lahan parkir di pasar wisata, Pak. Itu kemarin kita hitung sekitar 6 miliar rupiah hasil koordinasi kami dengan Dinas PU Kabupaten Pangandaran. Yang ketiga pertanyaannya berapa lama ini kontraknya, Pak. Ditetapkan di dalam kesepakatan kami dengan pihak ketiga dan di kontrak ini yang keempat, parkir liar. Sebelumnya memang di Pangandaran, Pak, yang nama wisata pasti ada saja oknum lah ya, Pak, atau masyarakat yang ikut Ya, betul. ya mumpung musim ramai, karena memang, Pak, di Pangandaran ini ada 2 season yang besar yang ramai, Pak. Season ini 2. Pertama pada saat liburan hari raya Idul Fitri, Pak, Lebaran, itu sangat membludak sekali pengunjungnya. Yang kedua pada saat liburan Natal Tahun Baru, Pak. Itu sampai kejadian pernah macet sampai ke Kali Pucang karena memang jumlah pengunjung yang cukup banyak. Pak, jawaban kami. Mohon maaf, silakan. Pak Taufik, gimana? Sementara cukup, Belum, Pak. Taufik. Terima kasih. Ya. Sementara cukup. Ya. Salah Jengna, monggo, silakan. Ada teman-teman yang mau. Sudah ada yang Silakan, resen, Pak. Pak Iwan. Ada Pak Iwan, Pak Putri, dan Bu Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam perhubungan, Pak Kadis. Ya, Izin perkenalan diri. berhubungan. Saya Imawan, Pak Kadis. Kebetulan saya juga bertugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Saya Oh, menjabat siap. sebagai Kepala Bidang Perlengkapan Jalan dan Parkir. Beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, saya kira ya memang kondisi Dinas Perhubungan seperti itu. Retribusi atau yang menjadi sumber PAD di Dinas Perhubungan dari sekian banyak di beberapa waktu yang lalu, Yap. hari ini memang tersisa hanya satu, yaitu dari retribusi parkir di tepi jalan umum. Nah, terkait dengan hal tersebut, mohon izin Pak Kadis, ada beberapa hal yang menarik dan saya kira ini menjadi bahan untuk kami di Sub Kabupaten Sumedang. Ini terkait dengan skema kerjasama pihak ketiga, Pak. Khusus untuk yang parkir khusus berarti, Pak, ya. Kalau untuk yang di tepi jalan umum kan belum dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Nah, terkait dengan skema kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga yang kami pahami, Bapak, ini kan bisa dilakukan minimal dengan 2 skema. Yang pertama ini kita mengenal ada skema kontrak layanan atau fee-based service. Yang kedua mungkin bisa dilakukan dengan skema sewa atau pemanfaatan aset daerah. Nah, saya kira dengan paparan dari Pak Kadis tadi, berarti skema yang dipakai di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran adalah skema yang pertama, yaitu skema kontrak layanan atau fee-based service. Pertama, kita melihat tadi bahwa pihak ketiga ini bertugas melakukan operasional dan pemungutan retribusi atas nama pemerintah daerah. Ada beberapa yang nanti saya ingin perdalam, Pak, terkait dengan pertama, kalau skema itu yang dilakukan, kita mengetahui bahwa yang dikerjasamakan itu kan retribusi, Pak. Jadi ada aturan yang mengatur bahwa seluruh retribusi ini kan harus disetor ke kas daerah secara penuh. Tidak boleh ada pengurangan sebelum itu disetorkan ke kas pemerintah daerah. Kemudian tentu nanti akan ada pembayaran imbal jasa, Pak, antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Nah, yang ingin saya ketahui lebih lanjut,
Pertama, mekanismenya seperti apa terkait dengan imbal jasa itu. Kemudian, berapa persentasenya Pak antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin Pak, kami juga ingin mengetahui kurang lebih bagaimana mekanisme pencairan pembayaran jasa pihak ketiganya. Dan yang ketiga, kami juga ingin mengetahui bagaimana pengawasan Pak terhadap pemungutan retribusi agar pihak ketiga tidak menarik lebih dari tarif resmi atau pihak ketiga harus dipastikan selalu menyetor seluruh retribusi yang diterimanya. Sementara itu Pak Kadis, mohon izin, mohon penjelasan, mudah-mudahan ini menjadi insight baru bagi Kabupaten Sumedang karena ini juga menjadi salah satu aksi perubahan yang sekarang ini sedang direncanakan oleh saya secara pribadi Pak Kadis. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulangi Pak Kadis ya. Jadi dari pertanyaan dari Pak Iwan, ini ada dua mekanisme di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang pertama adalah kontrak layanan, yang kedua pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset. Nah, yang ditanyakan Pak Iwan, kalau itu apa namanya itu kontrak, seperti apa bentuknya? Karena di dalam aturan seluruh retribusi itu harus disetor ke kas daerah. Nah, bentuknya seperti apa nanti, imbal jasanya seperti apa, cara pembayarannya seperti apa, dan pengawasannya seperti apa. Itu. Itu Pak, silakan Pak Kadis, monggo. Halo Pak Kadis. Ini mungkin ada gangguan lagi barangkali ya, Pak. Ya, sinyalnya lup-lup yang Pak Kadis. Iya, Pak. Kita diskusi sampai jam berapa, Pak? Kita sampai kalau dengan narasumber itu total waktunya sampai pukul 9.30, Pak. 9.30, Ya, oke. ya. Nah, saran saya Pak sambil menunggu Pak Kadis ya ini ya. Satu, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk meminta bahannya dan minta izin untuk kontak lebih lanjut, Pak. Sehingga Siap. meskipun kontaknya sudah di tangan kita kan mungkin akan lebih enak ketika kita ngobrol Siap. langsung minta langsung gitu. Jadi pulau nuwunnya lebih mantap begitu. Ya. Nanti tinggal kita follow up gitu. Ya. Sudah bagus Pak jalannya diskusi. Ya. Jadi Pak Iwan tunggu Pak Kadis ya. Tapi ternyata Kabupaten Pangandaran masih pakai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Belum direvisi kayaknya. Udah lama. Iya. Pak Ketut cocok nih kayaknya harus ke Pangandaran nih Pak Ketut untuk pendalaman. Itu memang harus di on track ya Pak istilahnya, Pak. Iya, betul Pak, harus pendalaman ini. Soalnya harus banyak yang harus digali Pak. Tapi Pak Sekalian, Iwan, Pak, kalau sewa pemanfaatan aset daerah berarti mungkin tidak ada di kita ya, tidak ada di Disub ya, atau gimana? kalau menurut Sewa aset saya daerah. Pak, Langsung Bapenda. itu bisa oleh Bapenda langsung karena Ya, terkait langsung dengan Bapenda. Bapenda. Cuman kan mungkin yang di Pangandaran itu kan kontrak layanan ya, kalau di Pangandaran. Iya, betul. Nah, efektifnya memang seperti itu karena memang kalau langsung oleh Pemda, maka sebetulnya retribusi yang menjadi sumber dari Dinas Perhubungan akan kemudian berkurang, Pak. Karena Betul. retribusi kan dari parkir. Kalau untuk sewa aset kan tidak masuk retribusi, itu non retribusi. Iya, Ya. sepakat Pak. Kalau di pengamatan saya di Pangandaran terakhir itu memang kan untuk parkir bis itu di luar lokasi pariwisata kan. Kemudian untuk motor dan mobil itu masuk sampai ke dalam begitu. Baik nanti di tepi jalan maupun kalau di hotel-hotel sudah masuk hotelnya seperti itu. Sehingga memang wilayah area cakupannya jadi semakin sempit. Tapi Mungkin juga sebetulnya bisa ke tapi sebetulnya arah-arah diskusi aja ini pariwisata di mah. luar pantai. Ya, siapa izin? Mungkin Iya Pak Pak, Iwan diskusi sambil aja ya sambil Pak. menunggu. Iya. Tapi saya perhatikan memang di dalam KSO-nya itu kan ada yang pembagian 60-40, tapi kemudian ada satu, jadi dia membangun sarana prasarananya gitu yang menjadi plus Iya. untuk pemerintah daerahnya tanpa menggunakan APBD. Nah, ini kan satu pola kerjasama yang
seharusnya menguntungkan gitu untuk Kabupaten Pangandaran nanti ke depan. Karena kan ini setelah diserah terimakannya nanti 15 tahun saya lihat. Nah, kalau setelah 15 tahun apakah memang menguntungkan? Nah, alternatif kedua yaitu tadi menggunakan aset milik daerah. Seperti misalnya di Cimahi sekarang itu kita kan nggak ada lagi sumber PAD nih. Salah satunya kita akan coba melakukan pemanfaatan aset daerah. Nah, salah satu terobosannya adalah membentuk UPT baru. Jadi UPT untuk pemanfaatan aset daerah. Nah, ini merupakan ya ini sharing aja ya Pak ya, Bapak Ibu. Karena kan aset-aset pemerintah tuh banyak. Nah, biasanya tidak menghasilkan PAD. Nah, sekarang kalau di Cimahi akan coba digali dari situ karena kami tidak punya sumber PAD lain gitu. Itu mungkin salah satu alternatifnya. Hanya Gimana yang Pak? perlu digali tadi pertanyaan Pak Iwan yang 3 tadi, imbal jasanya seperti apa? Jangan sampai, karena retribusi itu memang harus semua 100% masuk kas daerah. Ya, Nah ini itu 60-40 ya Pak ya. apakah Ini. dimungkinkan aturan seperti itu, apakah tidak melanggar aturan yang lain begitu? Kalau hemat saya Pak, mohon izin, sebetulnya kan harus dilihat ya bahwa ada kenaikan target, ada kenaikan realisasi itu juga kan secara neto ini kan belum tentu kemudian juga berimbas pada pendapatan realnya Realnya, berapa. ya, betul. Nah, nanti kan kita harus lihat sebetulnya sebelum dikerjasamakan berapa sebetulnya realisasi Ya, kontribusi yang masuk. Pada saat realisasi yang masuk, pada realisasi yang masuk setelah dikerjasamakan, itu kan ada imbal jasanya, ada PI-nya. betul, Jadi kalau betul, misalkan 40-60, kalau dari 2 miliar sekian, itu 40%-nya itu berapa begitu. Sehingga nanti betul, bisa betul. dilihat. Belum lagi tentu, Pak, kalau kita melihat tadi, yang paling pas sebetulnya memang kalau untuk di sub ini kerjasama layanan. Kenapa? Karena memang di sub masih punya tugas terkait dengan tadi Pastikan. pengawasan terkait Ya, dengan apa namanya memastikan lah ada pengendalian dan sebagainya. Kalau kemudian semuanya sudah dikerjasamakannya melalui sewa, nah ini kan agak sulit masuk, Pak. Gitu. Padahal kalau ada apa-apa ya pasti di sub yang kebagian kurang bagusnya. Nah, paling ya, pas untuk kerjasamanya dengan layanan. kerjasama layanan. Ya. Hanya memang tadi kita harus lihat apakah dengan imbal jasa sekian itu kemudian diperoleh yang neto, misalkan, apakah ini lebih baik dibandingkan dengan yang dikelola sendiri. Ditambah juga tentu tadi kami sebetulnya merencanakan kalau di Sumedang itu kalau dilaksanakan seperti itu, betul bahwa nanti terkait dengan sarana prasarana ditanggung jawab yang ketiga. Tapi SDM-nya, jukirnya itu harus melalui seleksi yang dilakukan oleh Disub. Jadi di SK-kan ditugaskan oleh Disub. Sehingga kemudian ada proses supervisinya, pengendaliannya, monitoringnya, tetap Disub bisa melakukan itu. Ya, Mungkin betul. sementara itu Pak, untuk berbagi dengan rekan-rekan semua. Pak Iwan punten mau nanya, kalau emang itu apa juru parkir itu memungkinkan nggak tersertifikasi gitu? Oke, Pak Idealnya Pak, Irwansyah ideal sudah masuk Pak, ke Badan Ibu. harus Pak tersertifikasi. Tadi Kadis sudah terpental, masuk? Meskipun terpental dan tentu belum bisa masuk. Sumedang pun belum. Ya, Pak Irwansyah di unmute dulu. Pak Kadis Bapak sudah Pak Ibu. masuk? Irwansyah. Nah, ini udah Silakan Pak Kadis. Iya, iya, mohon maaf Pak. Ini ada gangguan jaringan Pak. Siap. Maklum Pak lagi di kampung Pak. Di Pangandaran. Izin Pak. Saya mencoba menjawab dari pertanyaan Bapak ya yang dari Sumedang. Ya, Pertama memang untuk PAD ini Pak sudah diatur di dalam PKS bahwa mereka menyetorkan PAD ini 1 kali 24 jam maksimal pada saat weekend Pak. Sabtu Minggu itu mereka pada hari Seninnya. Jadi tetap sesuai aturan bahwa PAD ini harus disetorkan 1 kali 24 jam Pak. Jadi tidak boleh keterlambatan. Itu nanti akan menjadi evaluasi kami juga dengan inspektorat. Yang kedua, imbal jasanya Pak, sesuai dengan PKS juga sudah ditentukan bahwa PAD bruto itu Pak, setelah masuk ke kas daerah, akan di-sharingkan menjadi PAD 60% dan menjadi hak daripada ketiga dan dari pihak ketiga mereka mendapatkan sharing 40% Pak. Kemudian untuk
menyetor hak mereka itu akan kami bayar kepada pihak ketiga setiap bulan APBD, Pak. Setiap APBD sama seperti kita membayarkan kewajiban kita di dalam pajak PPJ ke PLN. Itu kita setorkan ke PLN selama satu bulan sekali. Kemudian yang terakhir, bagaimana untuk menghindari adanya permainan dari pihak ketiga vendor, kami sudah mengunci, Pak. Jadi vendor ini kartis yang diberikan itu nanti sudah dikorporasi oleh dinas keuangan. Jadi mereka tidak bisa bermain, Pak. Dan saat ini kami sedang berproses, Pak, untuk pelaksanaan penarikan parkir ini melalui digitalisasi, Pak. Jadi apapun itu, Pak, yang namanya manual, ya udahlah, Pak, zaman sekarang, Pak. Jadi nanti sekarang sedang berproses bahwa pihak ketiga dengan kami akan menggunakan tidak manual lagi, kiris, Pak, menggunakan kiris, Pak. Jadi dengan teknologi lah. Jadi itu bisa terbaca semua oleh Pemda, terbaca juga oleh Bank BJB barangkali, Pak. Jadi kita, karena ini baru berjalan sekitar setahun kurang, Pak, jadi kita nanti evaluasi terus, dan hasil evaluasi kami bahwa ditetapkan nanti pelaksanaannya menggunakan elektronik, tidak menggunakan manual lagi, Pak. Betul demikian, Pak, jawaban kami, Pak. Siap. Ada lagi? Pak Yadi ini kayaknya ada. Pak Izin Yadi, Pak, silakan. Punten. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Yadi Haryadi dari izin di Sub Kota Bandung. Saya Siap, Pak tertarik Yadi, tadi apa siap. yang disampaikan Pak Haris tadi terkait dengan ini Pak, PPJ ke PLN tadi Pak. Pajak penerangan Pak. jalan Pak, izin Pak ya. Siap, Saya lampu Pak. karena Pangandaran itu kan merupakan daerah wisata Pak ya. Betul, Pak. Berarti kalau boleh tahu berapa sih Pak pajak PPJ ke PLN tiap bulan itu Pak? Mohon izin. Itu aja Pak. Pak, saya Pak. Terus sebentar itu. Silakan langsung Terima kasih. dijawab aja, Pak. Mohon izin Pak Kadis. Kalau berkenan, monggo. Oh, Ini ya kalau makasih itu sudah Pak Kadis Pak, izin. Cuman itu aja. Yang kedua ini Pak, selain itu apakah ada mekanisme lain terkait dengan ini Pak? Public Private Partnership, izin Pak. P3 itu Pak. Karena emang PLN itu kan ini Pak ya, apa namanya, bukan mengambil lah istilahnya, mendapatkan keuntungan dari pemerintah daerah. Mekanisme itu bisa diterapkan nggak? Public Private Partnership P3 itu Pak, terkait dengan pajak penerangan jalan. Mohon izin. Terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Yadi, saya jawab ya. Untuk kewajiban kami, Dinas Perhubungan atau Pemda Pangandaran melalui Dinas Perhubungan di dalam pembayaran PPJ ke PLN itu, Pak, setiap tahunnya total 9 miliar, Pak. Jadi kami tiap bulan itu menyetorkan kepada PLN sekitar hampir 900 jutaan, Pak. Maksudnya. Tiap bulan. Sementara pendapatan PAD kita, Pak, dari konsumen listrik itu PAD kita ke APBD sebesar 22 miliar. Jadi memang ada keuntungan bagi kita, Pemda, PAD kita, kewajiban kita ke PLN pembayaran PJU itu 9 miliar, sementara dari pajak konsumen yang diterima oleh kami dari Pemda Pangandaran sebesar 22 miliar. Aduh, sinyal. Halo Pak Kadis. Pak Agus, ini rupanya gangguan lagi nih. Kelihatannya ya Pak, benar. Aduh, mohon maaf Pak. Aduh, gangguan terus. Aduh. Iya. Efisiensi Pak. Efisiensi Pak, aduh. Ini, ya saya ulangi Pak. Jadi memang saya sangat respon dengan kebijakan Pak Gubernur dari pajak kendaraan bermotor yang oleh Samsat itu semuanya dialokasikan untuk perbaikan jalan provinsi.
Kalau di kita hubungan nggak dikembalikan semua ke kita, Pak. Iya. Halo? Aduh, gangguan. Ya, silakan, Pak. Izin kalau bisa itu videonya di off aja mungkin untuk bisa meringankan. Oh, iya. Hilang lagi Pak Kadis? Suaranya nggak ada. Izin Pak Mursyid, Pak Moderator, Ya, mungkin bisa ke Pak Irwansa itu izin panitia juga kameranya juga mungkin bisa dimatikan, jadi tinggal hanya voice saja, mungkin audio aja. Oh, audio aja tuh, audio aja tuh. Gimana Pak? Jelas Pak? Suaranya Pak? ya, ada lagi. Jelas Silakan. Pak, silakan Pak. Iya, dulu nih mohon maaf nih Pak. Ini gangguan teknis ya. Jadi saya setuju dengan kebijakan Pak KDM bahwa pendapatan dari pajak kendaraan bermotor itu diserahkan kembali kepada masyarakat yang menikmati jalan, Pak. Kalau di kita ini kan memang diakui bahwa PJU kita sangat terbatas, Pak. Ya, Pangandaran ini juga belum semua wisata yang diterangi oleh PJU. Itu kembali kepada kebijakan pimpinan, Pak. Ya, karena memang biaya untuk pengadaan PJU juga cukup mahal, Pak. Jadi kita memang sekarang Pemda lagi butuh uang, jadi PAD yang dapat dari PPJ, dari PLN juga ya diserahkan kepada beliau untuk pengaturannya dialokasikan kemana-mana. Dan untuk dinas perhubungan ya mungkin samalah dengan kabupaten lain Pak, kita menunggu perintah aja dari beliau Pak. Efisiensi siapa? Silakan. Lampunya yang mahal Pak ya? Satu titik itu lebih dari 10 juta itu. Mahal Pak, mahal. Iya. Betul. Teman-teman ada lagi yang mau menanggapi atau mau yang ditanyakan? Izin Izin Pak. Pak. Silakan Bu Vicky dulu, Bu Vicky. Siap. Izin bertanya Pak Kadis. Siap Bu. Siap. Yang pertama Pak, saya Vicky Aristia dari Kepala Bidang P3I di Bapelitbangda Pak. Jadi kalau saya ranahnya lebih ke perencanaan memang. Izin Pak boleh bertanya dua hal Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, untuk imbas dari efisiensi yang kemarin Pak, yang kemarin dikeluarkan Inpres, baik itu Inpres maupun SMN Dagri tentang efisiensi. Bagaimana dampaknya terhadap alokasi anggaran pengelolaan PAD pada Dishub Pak? Apakah berimbas? Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan pembagian alokasi 60-40 dalam kerjasama pengelolaan parkir. Izin Pak boleh bertanya apakah 60-40 itu dasarnya dari mana ya Pak? Karena saya juga penasaran dengan adanya poin bahwa ada pembangunan sarana prasarana parkir itu yang di luar APBD. Nah ini mohon penjelasannya Pak, apakah itu juga menjadi salah satu dasar pertimbangan pembagian 60 dan 40 ini Pak? Terima kasih. Ya, saya ulangi Pak, imbas Ya, daripada efisiensi ini apakah berimbas ke anggaran pengelolaan PAD di perparkiran? Yang kedua, pembagian alokasi 60-40 ini dasarnya dari mana? Kemudian ada area-area parkir yang dibangun oleh swasta. Nah, ini seperti apa, Pak? Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama bahwa efisiensi di kita ini lebih banyak kepada internal PD, BBM itu Pak. Jadi kalau untuk yang parkir ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh Pak. Jadi apalagi yang tadi saya sampaikan bahwa yang parkir khusus sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Kita tidak memiliki beban lagi, biaya lagi untuk membantu vendor. Ya, kita tidak menggunakan biaya APBD lagi untuk pelaksanaan pemungutan penarikan retribusi parkir yang berada di tempat khusus parkir, Pak. Itu oleh vendor semua. Kita hanya mengurus kepada parkir tepi jalan umum. Itu pun tidak begitu beban kepada BD karena memang itu sudah berjalan lama, Pak. Ya.
Dan memang target kita masih kecil, kalau yang pinjaman umum sekitar 200 jutaan, Pak. Jadi kita tidak begitu berpengaruh mengenai efisiensi ke SKPD kami kaitan dengan penarikan retribusi parkir. Yang kedua, pengaturan 60-40 ini, Pak, ini sebetulnya kesepakatan kami dengan vendor. Sebelumnya bahwa kami Dinas Perhubungan ini sebelum melaksanakan KSO ini, kita sudah mengadakan pertemuan dengan ada inspektorat, ada Barjas, Pak. Jadi ditetapkanlah untuk pembagian timbal jasa 60, 40, 60 bagian Pemda, 40 bagian vendor, dengan kewajiban vendor penarikan retribusi parkir, mereka berkewajiban untuk melaksanakan penataan lahan parkir, Pak. Jadi Pemda sudah tidak dibebani lagi untuk pembiayaan penarikan pengelolaan lahan parkir yang ada di Pangandaran. Sementara demikian, Bu. Artinya itu pure murni itu uang bersih gitu, Pak, ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Kita tidak ada lagi kos untuk membiayai parkir. Operasional. Tidak ada operasional. Ya, karena ada pengalaman di suatu daerah itu PAD-nya besar, Pak, sekitar 44 miliar. Tetapi setelah dikaji lebih dalam lagi, operasional 120 miliar. Jadi malah nombok negaranya. Siap, Pak. Oke. Kita tidak, Pak. Siap. Selanjutnya Bu Triwati, Bu Vicky, cukup? Siapa cukup, Pak? Cukup. Bu Triwati, monggo, silakan. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Nah, izin Pak, ini saya tertarik dengan paparan Pak Kadis. Soalnya ini juga khususnya saya di Kabupaten Nias sebagai camat. Jadi ini iya. Siap, Bu Camat. Iya, Pak. Siap. Jadi ini saya tertarik dengan parkir tepi jalan, Pak. Ya. Jadi kan ini ada tradisional. Udah beberapa tahun kami gumuli cara untuk PKS pihak ketiga. Iya. Jadi saya penasaran bagaimana cara membuat kerjasama itu, perjanjian kerjasama itu. Apakah, soalnya kemarin saya koordinasi dengan Dinas Perhubungan juga masih meraba-raba soal PKS ini. Apakah PKS, dasar pembuatan PKS ini ada dasar hukumnya nggak? Ada dibuat di dalam perda, turunannya jadi PKS. Atau ini langsung kebijakan pemerintah daerah saja buat PKS tanpa ada dasar hukum, istilahnya ini tindak lanjut dari perda maunya kan, tadi perdanya tahun udah agak lama ya, otomatis sepertinya nggak ada dimuat di dalam itu ada PKS. Jadi bagaimana cara untuk kita bilang menabrak lah atau membuat suatu kebijakan dalam membuat PKS itu. Terus yang saya tanya yang keduanya Pak terkait pihak ketiganya Pak. Pihak ketiganya ini ada spesifikasinya atau soalnya ini kan kemarin kami ormas-ormas mereka mau meminta untuk mengelola parkir. Apakah ormas-ormas itu juga bisa menjadi pihak ketiga atau bagaimana Pak? Jadi mau saling berbagi info Pak, mau tanya Pak bagaimana sistemnya. Makasih ya Pak. Oke, saya ulangi. Pertanyaan dari Bu Triwati, yang pertama dasar hukum daripada PKS ini, karena di zaman sekarang Pak, ini semua apa yang kita lakukan sebagai ASN ini harus dalam satu koridor. Karena zaman sekarang mana ada yang berani membuat diskresi Pak. Itu bahaya sekali gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, spesifikasi, tapi tadi udah dijelaskan Putri, jadi melalui beauty contest daripada para vendor ini. Namun tidak menutup kemungkinan, ini ada pertanyaannya sangat menarik nih. Ormas-ormas ini kan tidak menutup mata di sana sini juga dekat-dekat dengan hal-hal yang begituan lah begitu. Silakan Pak Kadis. Iya. Baik, Pak. Terima kasih Ibu Camat Nias ya. Ibu Camat Nias ini dekat-dekat dengan kampung saya yang di Medan ya. Iya Pak. Iya, pertanyaan pertama dasar hukum betul Bu.
Sebetulnya kalau kita berbicara dasar hukum sudah jelas di dalam Undang-Undang 22 29 tentang Undang-Undang Jalan Raya, Bu. Itu ada di situ, ya. Jadi kita ini masyarakat tupoksi parkir itu di backupnya ialah Undang-Undang 22 29 tentang LLAJ, lalu lintas dan jalan raya. Di sana disampaikan bahwa Pemda bisa melaksanakan kerjasama parkir dengan pihak ketiga. Jadi jelas, Bu. Itu sudah ada lagi turunannya banyak kok. Dan dari Permendagri ada juga, dari PP juga ada, Bu. Jadi kalau legal hukumnya kerjasama parkir dengan pihak swasta, pihak ketiga sudah jangan dilakukan lagi. Yang ketiga, yang kedua, tadi Ibu pertanyaan sangat menarik ini karena banyak preman-preman yang izin, Pak. Siap. Maksudnya ada nggak perdanya atau udah dibuat di dalam perda atau perbuk, Pak? Belum. Oh. Itu kalau perda itu kan mengatur mengenai retribusi parkir. Tarif parkir di perda. Ya. Kalau yang untuk pengelolaan parkir ini kita mengacu kepada undang-undang yang lebih tinggi, Bu. Jadi tadi sudah dijelaskan, Bu Tri. Kedengaran, Bu? Pangandaran masih pakai perda yang dulu. Jadi belum ada pembaruan perda yang omnibus law. Iya. Gitu. Berarti Tapi tidak langsung tarik melanggar ke atas aturan. ya? Tarik ke atas. Setelah hierarki Tarik ke atas undang-undang itu. Yang kedua, Bu, ini menarik pertanyaannya, Bu. Sekarang lagi rame-rame preman-preman ya, yang lagi viral di mana-mana, Bu. Ya, tentu ada persyaratan khusus, Bu. Tidak semua orang bisa mengelola parkir. Di dalam kontes parkir ini ialah mereka yang sudah berpengalaman di dalam pengelolaan parkir dan memiliki badan hukum, Bu. Kita mengacu ke sana ada minimal pengalaman selama 2 tahun. 2 tahun bahwa PT ini sudah melaksanakan pengalaman di dalam bidang parkir. Tidak semua orang bisa masuk, Bu. Kalau begitu negara kacau, Bu. Ya, jadi ada ketentuannya, Bu. Ada ketentuannya bahwa yang bisa mengikuti beauty contest ialah perusahaan yang sudah berpengalaman di dalam parkiran minimal 2 tahun. Ada badan hukumnya, Bu. Ada PT-nya, Bu. Jadi nggak semua orang bisa. Jadi kalau ibu-ibu preman-preman jangan lah. Ini kan menghindari preman-premanisme, Bu. Kalau nanti ibu dimarahin sama Pak Presiden, Bu. Siap, demikian Bu Camat. Terima kasih, Pak. Ada lagi kawan-kawan yang perlu kita gali lebih jauh. Silakan. Ada? Silakan teman-teman. Dari moderator boleh nggak bertanya, Pak? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Saya juga peserta soalnya. Silakan, Pak. Saya juga peserta. Silakan, Pak. Saya penasaran sekali. Mohon izin Pak Kadis, begini. Pernah nggak kita membaca potensi secara keseluruhan Pangandaran, potensi perparkiran? Kemudian kita bandingkan dengan realisasi yang sudah ada. Berapa persen, Pak? Dari potensi dan realisasi yang sudah kita bisa kita hasilkan itu, Pak? Proyeksinya Baik, Pak. seperti apa? Betul, Pak. Sebelum kita melaksanakan PKS, Pak, dengan pihak ketiga itu sudah dihitung, Pak. Sebetulnya kalau kita tidak menggunakan kepada pihak ketiga pun kita bisa lebih meningkat PAD sebetulnya. Tapi kan kita ada dibebani oleh pertama SDM, Pak. SDM ya juru parkir tadi, Pak. Jadi ada tadi beberapa. Kenapa disilakan pihak ketiga? Pertama ialah masalahnya kejujuran juru parkir. Kedua, sarana prasarana parkir, karena retribusi ini, Pak, sifatnya kan pelayanan kepada masyarakat. Itu menjadi beban juga Pemda, Pak, di dalam penataan lahan parkir. Ketiga, ya juru parkir yang masih tidak jujur lah, Pak. Kita hitung kemarin, Pak, sekitar sebetulnya kalau ditarik murni oleh Pemda itu mencapai 3,4 miliar, Pak. 3,4 miliar. Betul potensinya, Pak. Makanya itu nanti kita split lah kepada vendor itu
ada perjanjian kerjasama pembagian hasilnya itu imbal jasa 60-40 Pak. Ya. Nah, jadi kita hanya menerima dari vendor itu kan 2,1. Ya. Yang sisanya oleh pihak ketiga karena mereka yang melaksanakan penarikan retribusi parkir sekaligus mereka melaksanakan penataan lahan-lahan parkir yang ada di Pangandaran Pak. Jadi ini sebetulnya kalau kita hitung dari awal, dari target awal kita 2022-2023 hanya 0,8 miliar Pak. Kedua kita dibantu untuk penataan lahan parkir. Saya sampaikan tadi di investor wisata aja sekitar 6 miliar rupiah Pak. Itu yang dibiayai oleh pihak ketiga. Sementara demikian Pak. Ya, berarti udah hampir deket-deket Pak. Kalau 3,4 potensi 60%-nya udah dekat sekali itu. Berarti udah sangat optimal ya Pak. Siap Pak. Ya. Ya kalau menurut saran saya sih memang kita juga akan mengarah tadi seperti pertanyaan dari Ibu Camat juga bagaimana ya Ibu sebelum Ibu ya mengenai tepi jalan umum bagaimana kalau kita serahkan ke pihak ketiga. Kita sedang pelajari Pak sekarang Pak. Kalau berpikiran saya sebagai Kadisub Pangandaran lebih baik Halo Pak Kadis. Pak Mursid berarti udah ada kajian ya berarti kalau begitu ya sebelumnya. Ya. Siap Pak. Ya, silakan lanjutkan Pak. Ya, Tadi suaranya terputus. Betul Pak. Jadi kami juga sekarang sedang melebarkan kinerja kami Pak. Permasalahan sekarang ya di Pangandaran ialah banyak PJU kami yang mati Pak. PJU yang mati, lampu penerangan jalan umum yang mati Pak. Ya, kami sekarang sudah persiapan Pak untuk melaksanakan yang namanya KPBU Pak. Yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Karena kalau memang ini dibiayai oleh Pemda, sangat besar Pak. Jadi kami sudah lapor kepada pimpinan, kami merencanakan untuk pemeliharaan PJU akan diserahkan juga kepada pihak swasta dengan program KPBU. Bersama pemerintah dengan badan usaha Pak. Demikian Pak. Ya. Ada Bapak Ibu yang ingin memperdalam lagi? Pak Iwan masih on. Izin Pak Moderator, izin memperdalam kembali. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Kadis, mohon izin, ini kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas Pak. Apakah pihak ketiga yang kerjasama itu Pak, apakah ada laporan rutin nggak Pak yang disampaikan ke Disub? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian terkait dengan pengelolaan kegiatan, laporan keuangan pihak ketiga itu, ada audit nggak Pak yang dilakukan? Apakah oleh Disub atau oleh inspektorat atau oleh pihak independen? Ini untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas antara pengelola dengan Disub juga ini bisa terjaga. Dan yang terakhir Pak, bagaimana Disub memastikan transparansi pengelolaan retribusi parkir oleh pihak ketiga pada publik Pak? Ya, karena pasti ada aja kendala Pak, meskipun kita sudah pakai karcis yang sudah dikorporasi, tapi kadang-kadang juga ada aja yang nakal Pak jukirnya. Saat karcisnya misalkan tidak diberikan, ya, atau kemudian diambil lagi, dia ada sisa, itu kan kemudian bisa dipakai untuk yang lain Pak. Nah ini kaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Pak? Itu Pak Moderator. Saya ulangi Pak, jadi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, apakah vendor melakukan laporan rutin? Yang kedua, auditnya seperti apa oleh dinas, oleh inspektorat, seperti apa? Kemudian, bagaimana pertanggungjawaban Disub ke publik tentang akuntabilitas tersebut, seperti apa? Silakan Pak Kadis. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang pertama ialah untuk transparansi pihak ketiga Pak melaporkan kepada kami mengenai pelaksanaan penarikan retribusi dan kondisi yang ada di lapangan setiap bulan sekali Pak. Ya, ini menjadi bahan kami nanti bisa sampaikan bahwa
setiap tahun itu mereka akan dievaluasi, ya, dievaluasi oleh Pemda. Dan kami evaluasi ini bekerjasama dengan inspektorat, Pak. Ya, bagaimana performa mereka ini, bagaimana? Apakah bisa dipertahankan? Apakah diganti sesuai ada tentu di dalam PKS hak dan kewajiban, Pak. Ya, kemudian tadi betul ada juru parkir yang nakal, bahwa di dalam PKS ini semua SDM masuk para juru parkir ini, Pak, sudah digaji oleh pihak ketiga. Jadi vendor ini, juru parkir ini dari mereka, Pak, walaupun mereka menggunakan tenaga masyarakat yang ada di lokasi di Pangandaran, tapi mereka sudah digaji oleh vendor dan mereka diasuransikan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kemudian memang kenapa juga ini diserahkan kepada pihak ketiga, memang span of control kita, Pak, ya, dari mulai Karapia ke Batu Karas sangat-sangat luas. Ya. Halo? Apa sih? Bu Vicky di mute dulu. Aduh, hilang lagi. Hilang lagi nggak? Halo? Ya, silakan Pak Kadis. Ya, aduh, mohon maaf Pak ini. Jadi memang kenapa ini diserahkan pihak ketiga, karena memang Pak, ini jangkauan kita, Pak, span of control kita sangat luas. Halo Pak Kadis, suaranya hilang. Siap-siap, Pak. Ya, silakan. Iya, tadi ada gangguan lagi, Pak. Jadi demikian, Pak. Ya, jadi, aduh, gangguan lagi. Ya, yang terakhir tadi pertanyaannya bagaimana kalau ada juru-juru parkir yang nakal, ya pungli, bahwa memang kita memonitori, memantau pelaksanaan di lapangan atau juru-juru parkir ini di dalam pelaksanaan, dan kita juga membuka laporan, Pak. Kita punya Silakan. IG untuk pengaduan, Pak. Ya, punya IG kan, IG buat pengaduan masyarakat kepada kami, Pak. Betul. Siap, demikian, Pak. Cukup Pak Iwan? Gangguannya. Ini Bu Cukup, Vicky Pak. mau memberi tanggapan lagi, silakan. Izin sedikit aja Pak, saya agak Ya. penasaran dengan capaian yang tahun 2024 Pak Kadis. Ini kan di datanya muncul di angka 42,33%. Menurut Bapak sebetulnya masalah yang utamanya ada di mana Pak? Terkait dengan target yang tidak tercapai alias hanya tercapai 42,33% Pak. Kemudian program untuk mengatasi ini nanti ke depannya seperti apa Pak untuk di tahun 2025? Terima kasih. Baik, Bu. Itu pada 2004 ialah masa transisi, Bu. Ya, awalnya oleh Disub tuh, pertama kan dari Disub. Makanya kenapa kita evaluasi, kalau begini tuh kita PAD nggak akan bagus, nggak akan maju-maju, Bu. Aduh, gangguan lagi. Makanya kami melaksanakan kepada pihak ketiga ini untuk peningkatan pada tahun 2025. Tahun 2024 ialah transisi. Itu mereka mulai bekerja pada bulan Juni, Bu. Dalam penarikan ini baru setengah main lah. Nah, tapi nanti kenapa belum maksimal, karena itu baru kontrak, Bu. Itu kita kontraknya sekitar bulan Mei, ya, bulan Juni baru mereka mulai. Jadi belum full, Bu. Mulai tahun ini baru kita laksanakan secara full. Nanti kita hitung dari mulai Januari sampai dengan Desember bagaimana pemasukan PAD mereka yang dikelola oleh vendor ini kepada kami. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan PKS, ya kita akan evaluasi nanti dengan inspektorat. Mungkin demikian, Bu. Cukup Bu Vicky? Siap, terima kasih Pak. Ya, mungkin ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari saya. Pernahkah kita menyandingkan angka proyeksi tadi dengan angka faktualnya, jumlah kendaraan yang berparkir di sana secara faktual
Itu kan mungkin ada datanya di retribusi karcis di objek wisata atau di tempat-tempat tersebut. Pendekatan faktualnya yang angka kesalahannya itu sangat minimal dengan hasil yang kita peroleh. Seperti misalkan, oh ternyata yang parkir itu 1.000 misalkan dalam 1 tahun. Kalau tarifnya itu 2.000, berarti 2 juta begitu. Nah, angka faktual daripada kendaraan, proyeksi yang paling mendekati dengan capaian yang ada, pernah nggak, Pak? Ada Pak, oke Pak, baik izin Pak, ingin sampaikan bahwa parkir Aduh, hilang lagi Pak Kadis. Ada suaranya, ada suaranya. Ya. Pak Kadis gangguan lagi. Mohon izin, pembimbing, ini Pak Kadisnya gangguan lagi, Pak. Iya, iya Pak Mursyid. Ya, tadi pas agak panjang tadi memang stafnya juga sempat menghubungi kami, minta maaf dan mohon Ya. untuk dimasukkan lagi ke dalam eh, breakout room begitu. Coba saya cek dulu di grup besar. Oh, sudah masuk. Oke, silakan dilanjutkan. Silakan Pak Kadis. Baik Pak, saya coba tadi pertanyaan dari Pak Moderator. Iya Pak, pertama bahwa para pengunjung itu pada saat memasuki objek wisata mereka membayar retribusi masuk Pak. Ya, sementara lokasi parkir ini ialah di dalam lokasi wisata. Jadi perbandingannya ialah lebih enak Pak. Kita bisa membandingkan dengan dinas pariwisata. Karena juga mereka menarik retribusi wisata masuk. Ya, jadi itu bisa diperbandingkan. Memang kami pernah dievaluasi oleh DPRD, itu bisa ketahuan Pak. Nggak mungkin kalau dia ada jomplang, berarti ketahuan ada permainan. Itu maksudnya, Pak. Karena kita ini ada dua perbandingan dengan mereka nanti membayar pada saat parkir di objek wisata yang tempat khusus parkir, Pak. Jadi itu Pak perbandingannya. Jadi nggak bisa bermain juga, Pak. Tadi kita ada dengan menggunakan khususnya di korporat yang nakal, Pak. Demikian, Pak. Siap. Atur nuhun. Ini waktu tinggal 5 menit lagi. Mohon izin, pembimbing, kita akhiri. Hatur nuhun, terima kasih Pak Kadishub Kabupaten Pangandaran. Kami seluruh peserta mengucapkan banyak terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan visi misi Pangandaran menjadi wisata berkelas dunia bisa terwujud dan sukses terus buat Pangandaran, Pak, dengan pemimpin baru itu. Kita akhiri diskusi ini. Dengan Pak, bacaan alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak dan Ibu, karena sebenarnya masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Barangkali kita maksimalkan saja begitu. Ya. Kalau Pak Kadis masih berkenan begitu untuk memandu diskusi untuk melayani tanya jawab kita begitu. Barangkali Pak Irwansyah atau dari Bapak dan Ibu barangkali ada mungkin satu penanya barangkali kalau misalnya memungkinkan itu. Pak Irwansyah tidak keberatan kan? Bangga Pak, silakan Pak. Pak Kadis.
Silakan Pak. Silakan. Mangga, silakan. Izin Pak Kadis. Silakan Pak. Siap Bu. Izin Pak Kadis, Halo mungkin Pak Kadis. kami dari kelompok Stula yang kelompok 2 ini nanti mungkin ke depan mohon perkenannya apabila kami menghubungi Bapak atau staf Bapak untuk hal-hal yang kiranya perlu kami gali Pak informasinya. Kemudian saya sedikit penasaran nih Pak, kalau di Sub Pangandaran Pak, apakah pengelolaan PAD ya Pak ya? Saya ngelihatnya bukan hanya retribusi parkir, apakah di dalam untuk pengelolaan PAD ini masuk di dalam indikator kinerja atau tidak Pak? Atau misalnya di kontrak kerja atau tidak? Atau misalnya memang hanya terkait dengan penerimaan saja Pak? Tidak ada di dalam kaitannya dengan kinerja. Izin Pak Kadis. Siap Bu. Ya, jadi memang pengelolaan parkir ini, Oke, betul. Kami ini senantiasa dievaluasi juga Bu, walaupun ini sudah diserahkan kepada pihak ketiga, kami dievaluasi oleh Pak Sekda dan oleh DPRD Bu. Jadi tidak oleh karena diserahkan oleh pihak ketiga, ini tidak menjadi indikator. Karena kami juga di sana melaksanakan tugas monitoring, pengawasan, supervisi. Jangan sampai target yang sudah ditetapkan oleh Pemda terjadi penurunan. Jadi nyambung dengan pertanyaan Ibu, apakah ini termasuk dari indikator kinerja? Termasuk Bu. Evaluasi Bu. Kadang-kadang kita juga sering dimarahin juga sama Dewan Bu. Banggar, gimana Pak Kadis? Ini PAD turun gitu Bu. Nah, udahlah, ini termasuk indikator kinerja kami baik oleh Ibu Bupati maupun oleh DPRD, dalam hal ini Banggar, Badan Anggaran DPRD Bu. Jadi demikian Bu. Jadi tidak semata-mata ini sudah disahkan ke pihak ketiga kita bisa santai enggak. Kita monitoring ke lapangan. Mungkin demikian Bu Piki. Siap Bapak, hatur nuhun. Ya, mangga Bu. Pak Aom, Masih mungkin ada yang bisa? mau disampaikan Pak Aom nih sebagai mantan orang di Sub nih. Masih bisa satu Alumni pertanyaan Dinas Pak, Perhubungan izin. Darat nih. Silakan Pak Aom. Siap. Siap Pak. Siap, izin bertanya Pak Kadis, mohon izin. Saya ingin bertanya apa sih strateginya Kabupaten Pangandaran ini untuk meningkatkan PAD parkir, apakah menambah titik parkir atau yang kalau dulu saya pernah berdinas di Dishub, itu saya pernah punya ide untuk yang tadinya titik-titik parkir yang ilegal dilegalkan saja kalau memang tidak bisa diatur daripada diambil oleh orang yang tidak jelas, RT dan lain-lain gitu Pak. Mungkin pertanyaan saya itu Pak, strategi Kabupaten Pangandaran ini untuk meningkatkan sumber PAD dari sisi parkirnya apa gitu Pak? Izin. Terima kasih Pak. Baik Pak Herudin, betul Pak. Memang sebetulnya kan begini Pak. Kalau yang parkir khusus sudah clear Pak. Kita serahkan ke pihak ketiga. Paling betul tadi Bapak menyampaikan barangkali ada parkir tepi jalan umum yang belum dikelola oleh Pemda secara full, masih ditangani oleh pihak-pihak lain. Betul Pak. Ini memang menjadi beban PR kami. Makanya kami ke depan untuk lebih efektif Pak. Karena memang kalau kita masih manual di lapangan dengan juru-juru parkir yang kadang-kadang mereka juga tidak dibayar oleh Pemda secara maksimal, ada kemungkinan mereka bermain di lapangan. Ya, itu dari mana-mana Pak. Ditambah lagi tadi ada pertanyaan dari Ibu, bagaimana yang tentang premanisme. Betul Pak, masih ada terjadi. Makanya rencana kami ke depan, karena kami sudah merasakan bahwa alangkah baiknya kalau parkir ini diserahkan kepada pihak ketiga. Menurut hemat kami Pak, karena kita lebih efektif, tidak menggunakan beban APBD, dan kita mendapatkan PAD yang lebih, dan kita mendapatkan penataan parkir yang dikelola oleh vendor. Kita juga merencanakan untuk yang tepi jalan umum juga akan kita rencanakan diserahkan juga kepada pihak ketiga Pak. Kalau demikian nanti kita lapor ke pimpinan, kalau Ibu Bupati oke, Pak Kadis laksanakan, kita laksanakan Pak. Ya, jadi memang ini yang menjadi kendala ya itu Pak, masih banyak oknum-oknum yang pungli dan ada pihak-pihak lain yang juga bermain di dalam parkir. Yang kedua, jangan lupa bahwa parkir ini ada dua Pak, ada retribusi parkir, ada pajak parkir.
retribusi parkir itu ialah yang dikelola oleh Dishub, Pak. Kalau pajak parkir itu dikelola oleh Bapenda. Jadi ini kita lihat ini apakah ini ranahnya ranah retribusi parkir, apakah ranahnya di Bapenda oleh pajak parkir. Mungkin demikian sementara Pak Rudin. Siap. Siap, siap. Terima kasih Pak Kadis. Siap, Pak. Jaringannya jelek ya. Apalagi ini. Ini masih baru. Barangkali ada pertanyaan lagi, Pak. Silakan, Pak. Izin moderator. Pak pembimbing, waktosnya udah ini. Siap, siap, Pak. Mohon izin Pak Gus. Pak Gus masih belum connect ya? Silakan di informal teman-teman. Kalau ada yang masih ini perlu digali. Pak Mursid udah disampaikan ke Pak Kadis terkait dengan ya setelah Zoom ini kan kita tetap harus ada komunikasi lebih lanjut atau mungkin nanti kita ke sana gitu untuk bisa dibantu lebih lanjut gitu Pak. Ya. Baik, Pak. Ditunggu, Pak, di pengen. Oke lah, karena Pak pembimbing belum connect ke kita, saya coba cerita sukses story aja. Saya itu mengampu PAD, tapi dalam hal yang lain, Pak Kadis. Saya kebetulan Siap, Pak. dokter hewan, Pak. Dokter hewan. Oke. Jadi Siap, siap. saya ini 16 tahun, Pak, ngampu PAD di UPTD dulu. Oke. Iya. Siap, Pak. Siap. Nah, dari tahun 2009 sampai hari ini masih jadi pengampu PAD. Tapi ada tadi juga sudah saya tanyakan bagaimana awalnya saya membenahi PAD di Dinas Perikanan Peternakan di Sumedang. Nah, pada saat awal saya menjabat tahun 2009 sebagai kepala UPTD, itu saya kumpulin dulu teman-teman tuh. Kita baca potensi daripada wilayah saya karena saya punya 3 wilayah kecamatan di utara, selatan, Ganeas di Kabupaten Sumedang. Nah, kita potensi tersebut saya dekatkan dengan target yang dibebankan ke kami. Kemudian kita breakdown, Pak. Kita breakdown sampai per hari. Nah, target tersebut sehari berapa sih sebenarnya gitu. Nah, kemudian kita hitung dengan realitas sebenarnya yang terjadi. Ternyata potensi kita masih sangat jauh daripada target. Kita lebih banyak. Gitu. Akhirnya kita tunjuk orang-orangnya, petarung-petarungnya, Pak. Betul, Pak. Si A, si B, si C. Ya, iya, Pak. Komitmen, gitu kan, komitmen. Oke, jalan, gitu kan. Nah, kita evaluasi tiap bulan, gitu. Oh, keren, Pak. Mungkin ya itu. Siap, Pak. Sehingga saya 16 tahun dari target
tidak pernah kurang daripada 100%, selalu di atas 100%, Pak. Woi, 16 tahun. mantap Pak, Iya. mantap mantap. Siap siap Pak, mantap Pak, siap. Baik, Oke, siap ya. baik. Terima kasih. Alhamdulillah diskusi berjalan dengan lancar. Dan ini kita sudah melebihi waktu, sudah pukul 9.36. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Irwansyah. Mohon maaf apabila dalam Sama-sama diskusi Pak. ini ada hal yang kurang berkenan bagi Bapak, dan ya Pak, Siap. kami harap Bapak jangan bosan untuk mungkin nanti menerima pertanyaan dari kami, dan semoga apa yang kita lakukan dalam diskusi ini, dalam studi lapangan ini bisa bermanfaat untuk Pangandaran pada umumnya dan kami selaku peserta dari penyelenggara Siap, Pak. PKA atau peserta dari PKS secara khusus gitu. Baik Pak. Baik. Juga terima kasih Pak. Ini saya Norelan RI Pak. Dan mohon maaf Iya, kalau banyak Pak. kekurangan Ada Pak. closing. Pak Nggak Kades, apa-apa, Pak. Aman, makasih. Pak. Terima kasih Pak Kadis. Barangkali ada Sama-sama closing Bapak Ibu statement dari sekalian. Pak Irwansyah. Terima kasih semuanya. Ya Pak. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Pak atas kepercayaannya rekan-rekan di klub tim PKA ini administrasi ya untuk berkunjung memberi gambaran dapat umum dari di Pangandaran, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa berkunjung ke Pangandaran Pak ya, biar lebih terang benderang lah bagaimana sih mengenai vendor ini, bagaimana gitu. Dan mohon maaf tadi banyak gangguan ini Pak, jaringan ya. Dan mohon maaf tadi ada gangguan jaringan, ya buat Bapak Ibu yang tidak nyaman barangkali, saya sekali lagi mohon maaf, dan saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Kadis. Baik, Badan Ibu sebelum ditutup, mumpung Pak Irwan ada di sini, mungkin bisa kita minta untuk foto bersama dulu. Aku hilang. Pak Agus, nggak ada suaranya Pak. Baik, sepertinya Pak Irwan juga sudah nge-freeze juga. Ntar saya screenshot dulu Badan Ibu. Oke, Badan Ibu berikutnya ini Pak Irwan saya barangkali bisa kita persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom apabila ada keperluan, dan bagi Bapak dan Ibu semua dipersilakan untuk istirahat kurang lebih 15 menit sampai pukul 9.50 begitu. Kemudian nanti kita berkumpul lagi di Gitu Pak. Belum. Siap. Ada di menu lagi. Terima kasih Pak Irwansyah. Mungkin Pak Irwansyah dapat meninggalkan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya Pak Irwansyah. Terima kasih Pak Irwansyah. Baik Bu. Iya, terima Terima kasih Bu. Pak. Iya. Pak saya pamit Bu. Izin. Iya, terima kasih Jelek Bu. Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Mas baik. Agus. Baik, terima kasih Bu Angel atas pendampingannya di kelompok kita. Badan Ibu setelah ini Badan Ibu dipersilakan untuk istirahat